Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 16 yang berbunyi, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Yesus diam beserta umatnya yang hidup menurut kebenaran firman-Nya. Apabila kita umat manusia sebagai pribadi yang mau mengaku bahwa dirinya adalah orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka kita secara pasti harus terus-menerus ingat akan janji-janji dari yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang secara keseluruhannya sungguh sangat indah, di mana Tuhan Yesus sendiri akan diam bersama-sama beserta dengan kita orang yang mau hidup kudus menurut kebenaran firman-Nya dan yang selalu mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budinya, yang berwujud nyata di dalam mengasihi sesama umat manusia dan yang hidupnya mau menghindari, bahkan yang mau meninggalkan segala perbuatan dosa dan kenajisan di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Berbahagialah hidup kita apabila Tuhan pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas diri kita umatnya ini berkenan tinggal di dalam kehidupan kita secara menyeluruh, maka hidup kita akan menjadi sangat-sangat indah, penuh kedamaian dan kebahagiaan yang benar-benar nyata setiap hari. Sesungguhnya kita pasti akan selalu memperoleh perlindungan dari kuasa yang maha kuat itu, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus dari segala macam penggoda dan malapetaka apapun juga. Oleh sebab itu pula, marilah kita nikmati hidup yang sungguh-sungguh dapat merasakan bahwa Roh Kudus sajalah yang mampu untuk menyertai kita dan memampukan kita pula untuk melaksanakan hidup kudus, dan yang memampukan kita untuk tetap berlindung di bawah naungan kasih Tuhan Yesus serta hidup menurut kebenaran firman-Nya saja. Agar Tuhan Yesus berkenan diam atau tinggal di dalam kehidupan kita ini sebagai anak-anak-Nya, maka hendaknya kita ini jangan pernah menduakan Tuhan Yesus dengan cara mau menghindarkan diri dari tindakan yang mempercayakan diri kita kepada kuasa atau ilah-ilah berhala di dunia ini. Oleh karena itu, hanya Tuhanlah Allah Bapa kita yang kita kenal, sembah, puji, dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus sajalah satu-satunya Allah yang esa yang harus kita andalkan untuk tempat kita berpasrah diri untuk hanya mau berlindung padanya saja. Ingatlah akan ajakan seperti yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 91 ayat 9-11 berikut ini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Mari kita kembali
berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami. Memang selayaknya boleh kami ungkapkan di dalam kata-kata kami, dan tolong kami juga dapat mengungkapkannya melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup kami sehari-hari. Bahwa kami harus sadari betul Tuhan Yesus berkenan diam beserta dengan kami umat-Mu ya Bapa, yang hidup menurut kebenaran firman-Mu itu saja. Oleh sebab itu, pada saat ini ketika ada banyak di antara teman dan saudara kami, bahkan menyangkut orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan siapapun mereka yang kami kenal, kami kasih, dan kami temui setiap harinya, supaya mereka juga mau mencontoh meneladani hidup kami, yang mau pasrah diri berlindung kepada pertolongan Tuhan, di mana Tuhan sudah beserta dan diam di dalam hidup kami seanteronya ini. Kami percaya Tuhan berkenan untuk memungkinkan kami melaksanakan dan mengalami hidup seperti yang menurut kebenaran firman-Mu itu saja. Sekarang kami ingat untuk berdoa bagi mereka yang dalam kondisi menanggung berat maupun ringan akan segala akibat dari gangguan kesehatan, gangguan kuasa sakit penyakit yang sangat membuat mereka menderita, seperti halnya juga akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Oh Tuhan, tolong kami percaya bahwa mujizat kesembuhan-Mu itu akan menjamah kami semua, menjamah seluruh hidup kami untuk mau berserah kepadamu. Pasti Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja, kami mau berdoa, bersyukur dengan sepenuh hati hidup kami ini. Amin.